Haleluya. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Kita mau kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Seperti biasa, intimacy worship malam hari ini kita sama-sama nyembah Tuhan. Yuk bareng-bareng. Bukan kami yang ada di depan, ya, tapi kita semua yuk datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita bawa hati kita mau nyembah Tuhan bareng. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau yang ditinggikan Tuhan, Kau yang layak. Haleluya. Saudara, kita makin berdiri di hadapannya. Kita mau belajar pujian. Kau dimuliakan, Allah semesta alam, Kau Alfa dan Omega, layak disembah, layak dipuja. Namamu berkuasa di atas segala nama, surga bumi menyembah Yesus Kristus Sang Raja segala raja. Katakan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau dimuliakan, Allah semesta alam, Kau Alfa dan Omega, layak disembah, layak dipuja. Namamu berkuasa di atas segala nama, surga bumi menyembah Yesus Kristus Sang Raja segala raja. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan, Allah semesta alam, Kau Alfa dan Omega, layak disembah, layak dipuja. Namamu berkuasa di atas segala nama, surga bumi menyembah Yesus Kristus Sang Raja segala raja. Kau ditinggikan Tuhan. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan, Allah semesta alam, Kau Alfa dan Omega, layak disembah, layak dipuja. Namamu berkuasa di atas segala nama, surga bumi menyembah Yesus Kristus Sang Raja segala raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya, Kami siap Tuhan masuk lebih dalam lagi menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, anugerah-Mu mempesona kami. Tuhan, Kau sungguh besar.
karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mau selalu bersyukur, Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. sungguh kau Allah yang besar Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Katakan dengan sungguh-sungguh karyamu, Karyamu sungguh ajaib. tiada hentinya kami mengagumi. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur, Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. sungguh anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Kau membuat kami berharga di mata-Mu ya Yesus. Anugerah-Mu sungguh indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau buat kami berbahagia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Dia membuat kita berharga di Berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup. Anugerah-Mu cukup bagiku. Berharga. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu Ya sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. kepadamu, Kita mau bersyukur Tuhan. sungguh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Lord Jesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin.
menari dan bersuka bagimu Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah. Sama-sama katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan pernah ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan.
baik bagi setiap kami. Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami Tuhan. Ketika kami memanggil Engkau, Engkau ada Tuhan sebagai Bapa yang baik. Kasih Tuhan. Kami mau katakan, Bapa Engkau baik. Biar kami mau terus mencintai dan mengasihi Engkau. Tapi apa sesungguhnya kita bisa bilang Bapa Engkau baik ketika kita di dalam pergumulan, atau kita di dalam persoalan, atau kita di dalam peperangan kita, atau kita di hari terburuknya kita. Apakah kita tetap mau bisa angkat tangan dan bilang Bapa Engkau baik? Tapi itulah kita diperintahkan seperti itu, karena mengucap syukurlah dalam segala hal. Oleh karena firman itu, dan oleh karena nyata kuasanya dan mujizatnya dan
yang kita butuh Tuhan. Di dalam peperangan, biarlah perang itu terjadi seperti apa yang terjadi kehendaknya Tuhan. Di hari-hari buruk kita, bahkan sepanjang hidup kita, kita mau katakan sama-sama dan katakan, May your strength prove that God is good. May your whole life prove that God is Thank you, Jesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hidup yang berharga ini. Dan kami juga berterima kasih buat masa depan kami yang ditanggung penuh oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami begitu yakin Tuhan sudah ada di hari esok kami, menyiapkan yang terbaik bagi kami. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau adalah sumber atas segala sumber, raja atas segala raja atas hidup kami. Sebabnya Tuhan, hari ini kami membutuhkan firman Tuhan setiap hari terus-menerus untuk diisi di dalam kehidupan kami. Supaya kami mengerti dan terlebih lagi Tuhan, hidup kami dikuasai firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi pelita dan pedoman bagi langkah-langkah hidup kami. Kami sambut Tuhan firman kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang begitu indah, juru selamat kami yang luar biasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Silakan untuk shalom. Oke. Kita buka sama-sama dari Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-17. Roma 8 ayat 17. Oke. Roma 8 ayat 17 ini berbicara tentang sebuah posisi yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Dan posisi ini tidak akan pernah bisa diambil sama siapa saja. Dan bahkan Alkitab kalau kita baca lebih dalam lagi, ini semuanya sudah dimeterai sama Roh Kudus. Bahkan diberikan jaminan yang luar biasa. Sealed, udah gitu di pledge bahasa Inggrisnya. Jaminan itu berarti semua yang nantinya ada di dalam kekekalan itu sudah dijamin dengan pemberian Roh Kudus. Jadi dalam tanda kutip Roh Kudus itu yang diberikan itu adalah down payment sebenarnya. Bukan sekedar penghibur saja, tetapi Roh Kudus juga adalah sebuah tanda dari Tuhan yang merupakan sebuah down payment sebenarnya. Ini saya juga bingung kenapa nggak pernah dibahas ya. Jadi itu artinya adalah, itu jelas sekali di dalam firman Tuhan, Roh Kudus itu adalah sealed. Ya, kita sudah dimeteraikan, itu berarti kalau dimeteraikan berarti kita milik Tuhan. Yang di dalam ayat ini sebentar kita baca, kita adalah anak, ahli waris, dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Kemudian, Roh Kudus ketika diberikan itu adalah tanda daripada kerajaan sorga, yang merupakan sebuah, dalam tanda kutip ya, down payment, supaya kita percaya dan kita makin tahu bahwa semua yang nanti disiapkan di rumah kita nanti di sorga, bersama dengan Tuhan, kehidupan kekekalan itu semuanya sudah dijaminkan dan sedang menanti bagi kita. Jadi kehidupan kita yang sementara di dalam dunia ini semuanya sudah ada masa depan yang begitu indah, masa depan yang tidak akan ada lagi penyakit, masa depan yang tidak akan ada lagi yang namanya air mata, tidak akan ada lagi duka, dan itulah masa depan kita yang menanti bagi kita. Dan itu sebabnya Roh Kudus diberikan ke dalam hidup kita, itu adalah sebuah tanda sebenarnya. Dan plus kita ini sudah dimeteraikan. Ya, itu sebabnya itu posisi yang diberikan setelah Yesus bangkit dari kematian. Sealed. Jadi kalau kita mengerti posisi kita di dalam Tuhan, seharusnya kita paham ketika berhadapan sama kondisi hidup. Karena kondisi hidup itu pasti seringkali nggak enak. Tetapi ketika kita mengerti posisi kita makin paham bahwa inilah yang harus menjadi sikap iman saya setiap hari. Harusnya begitu. Ya, kita baca ya, Roma 8 ayat 17 mengatakan begini. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima, dalam bahasa Inggris ada kata all, semua janji-janji Allah. Ya, anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah.
Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kata menderita itu adalah kata yang artinya simpateko atau ketaatan. Jadi ayat ini ada dua hal yang Rasul Paulus mau berikan kepada kita. Kalau kita mau belajar tentang grace, kasih karunia, bacalah kitab Roma. Mau baca tentang kasih karunia yang lebih dalam lagi, lebih vulgar, itu Galatia. Ya, jadi kalau baca Roma itu dasar daripada kasih karunia. Itu harusnya kita makin mengerti. Ya, kalau kita baca Roma, kita akan makin mengerti bahwa kita sekarang ini sudah dilayakkan. Kita bukan orang yang minta-minta dilayakkan. Jadi jangan pernah berdoa bilang ini, Tuhan layakan aku Tuhan. Udah dilayakkan. Sudah selesai, tetelestai, sudah selesai di kayu salib. Jadi harusnya kita mengerti, saya berdoa dari posisi menang hari ini. Waktu saya kena kanker, sakit di tahun 2019, di dalam benak saya, pikiran dan hati saya berdoanya, Tuhan, saya berdoa dari posisi menang. Karena kesembuhan sudah disiapkan dan diberikan ribuan tahun yang lalu bagi saya. Itu posisi soalnya. Jadi saya mengerti, ketika mengerti itu iman kita kokoh. Ya. Jadi kita nih anak, ahli waris, dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Yang akan menerima sebuah janji Allah kalau kita hidupnya terus taat dalam firman Tuhan. Jadi dua hal yang Rasul Paulus mau bagikan. Percaya dan taat. Dan jangan tunda ketaatan. Kalau salah jalan, rumah saya di Cempaka Putih, tadi ke sini kan berarti Jakarta Barat ya. Berarti arahnya harus ke barat dong. Kalau tiba-tiba saya salah masuk tol, arahnya ke timur, saya sadar 5 menit sama sadar udah setengah jam, lebih cepat baliknya kalau 5 menit dong. Kalau udah setengah jam udah bablas, udah sampai Bekasi tadi. Jadi kalau 5 menit udah sadar ya baliklah. Jadi jangan tunda ketaatan. Makanya ada firman Tuhan mengatakan sadar dan bertobat. Jangan cuma sekedar sadar terus bertobat. Udah tahu salah naik bus, naik Transjakarta salah nih, ya turun gitu loh. Kalau enggak ya bablas, sadar salah. Segera turun gitu loh. Sadar dan bertobat gitu. Jadi jangan tunda yang namanya ketaatan, ya. Dan itu yang akhirnya semua perkara indah yang Tuhan mau titipkan dalam hidup kita, akhirnya semuanya terlaksana. Ingat, kita bukan pemilik, tetapi kita adalah pengelola. Dari sejak kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata, tidak ada satupun yang kita miliki di dalam dunia ini. Semuanya titipan Tuhan. Kita datang nggak pakai baju, nanti pulang juga dikasih baju. Dikasih baju, dimandiin, dikasih baju loh nanti. Udah gitu nama kita hilang. Diganti sama apa? Jenazahnya disemayamkan di mana? Diganti langsung namanya hari itu. Kok tiba-tiba kayak ketakutan gitu. Kita nggak bisa mati loh. Kita istilahnya di dalam Kristus tuh meninggalkan dunia. Kematian sudah dikalahkan sama Yesus di kayu salib. Makanya Paulus mengatakan apa? Death, where is thou sting? Kematian di mana sengatmu? Ya, itu nanti satu hari kita bahas itu. Itu dahsyat lah. Kematian udah nggak berkuasa atas manusia. Makanya kematian ditantang sama murid-murid Yesus. Mereka yang tadinya ketakutan, kematian ditantang sama mereka. Bunuh aja. Karena di detik saya menutupkan mata di dunia ini, di detik itu pun juga saya bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Kematian nggak bisa berkuasa atas manusia. Itu sebabnya di Tesalonika dikatakan apa? Janganlah engkau berduka seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Jadi semua orang yang sudah dipanggil pulang, betul kita sedih. Saya tidak mendiskreditkan itu. Saya kehilangan ayah saya yang sudah pergi duluan. Ya bukan kehilangan, lebih tepatnya saya kangen lah sama dia. Dia sudah pulang duluan ke markas besar. Saya sampai hari ini masih suka nangis kalau ingat dia. Karena dia sangat dekat dengan saya. Sudah meninggalkan dunia ini sudah 13 tahun yang lalu. Tetapi satu hari nanti kita akan bertemu lagi dengan mereka. Jadi kematian tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan. Nah posisi kita di dalam Tuhan itu yang menentukan iman kita. Adik saya namanya Jesse, ya itu adik saya, walaupun memang lebih besar dari saya, tapi itu adik ya, itu paling kecil lagi. Zamannya dia susu udah lebih maju kali, jadi makanya tubuhnya lebih besar. Nah waktu dia masih SD, ya kami dulu tinggal di daerah Menteng. Bapak Ibu kalau tahu Metropol, pernah lewat Metropol, di sebelahnya ada gedung gereja Isa Al-Masih bentuknya kotak gitu ya. Itu dulu rumah saya di situ. Terus orang tua kami di tahun 60-an terus masuk ke tahun 75, tahun 67 mereka mendirikan yayasan namanya Immanuel. Kalau pernah ke toko buku Immanuel itu pelayanan kami. Kalau pernah baca buku yang tulisannya ada logonya Immanuel itu juga pelayanan kami. Dan kami tinggal di situ, di jalan Pegangsaan itu. Jadi kalau mau ditanya saya anak Menteng nih dulu ya. Sekolah di Menteng juga, di Jalan Mendut. Tahu Radio Prambors? Nah itu sebelah sama saya tuh, sebelah sekolahan saya. Prambors artinya Prambanan dan Borobudur. Jadi ada Jalan Mendut, Jalan Prambanan, Jalan Borobudur. Yang masih kecil-kecil, apaan sih tuh gitu. Nama candi sayang.
Nah itu di jalan situ. Nah saya kalau dari rumah tuh jalan ke sekolah waktu masih SD jalan kaki lah. Nah SMP, waktu masih SMP saya pindah ke SMPK 3 Penabur di jalan di Ponorogo. Ya, jadi nggak jauh dari jalan Mendut itu, cuman dipisahkan sama kali gitu ya. Satu hari adik saya namanya Jesse itu kita pulang ya seperti biasa, dia nangis di rumah. Sebagai kakaknya, saya udah SMP ya. Kenapa? Dibully lah sama temannya, dikata-katain terus saya nggak juga lupa diapain gitu. Terus saya bilang gini, oh sama siapa? Sama kakak kelasnya. Besok gue datengin. Jadi besoknya pulang sekolah, karena SMP saya dekat, saya datang ke SD-nya dia. Saya ketemu sama tuh anak tuh, saya samperin. Lu ngapain adik gue? Lu tahu nggak gue siapa? Alumni, alumni SD, belagu banget. Alumni SD belagu banget. Dia ngeliatin saya udah ketakutan lah. Saya lupa ya, saya ngomong apa. Ujung-ujungnya saya cuma ingat saya jitak palanya. Lu jangan macam-macam sama adik gue, jitak pala. Nangis lah dia, nangis saya tinggal. Besoknya, waktu adik saya dijemput sama mama, ya, mama cerita gini sama saya, kamu tahu nggak adik kamu tadi pas mama jemput, dia ngelewatin tuh anak yang ngebully dia gitu ya, dia ngelewatin itu begini. Dengan kata, dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma lewat, dia dalam bahasa tubuhnya gini, lu berani sama gue, lu berani bully lagi, kakak gue datang lagi. Temennya nggak berani ngapa-ngapain, diem. Kenapa dia berani? Karena dia ngerti posisinya dia adiknya saya. Kakaknya yang alumni. Makanya Paulus bilang apa? Aku bermegah di depan kesengsaraanku. Karena ini kesempatan untuk belajar tekun. Karena abis itu aku akan dapat sebuah karakter yang tahan uji dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Aku bermegah di depan kesengsaraan atau pergumulan hidupku karena aku tahu aku siapa. Gitu loh. Jadi posisi kita itu nggak bisa digantikan sama siapapun. Kalau makin mengerti posisi kita, makin cakep kita menghadapi kondisi hidup. Karena kondisi hidup berubah-berubah. Dan ironisnya dari kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata di bumi ini, kita tidak akan pernah lihat Tuhan. Nggak akan pernah lihat dia. Jadi secara fisik kita nggak lihat dia, dan itu yang akhirnya menjadi ketakutan bagi banyak orang karena yang kita lihat di depan kita masalah. Ya, Lukas 15 ayat 12 coba lihat. Lukas 15 ayat 2. Saya punya waktu sampai kapan ya? Ntar bablas lagi. 40 menit, 30 menit ya? 40 oke. Jam 9 lah ya selesai. Tapi ketakutan, malam banget. Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Perhatikan kalimat ini. Ini keren banget sih. Yesus lagi ngajarin orang Farisi, dia kasih perumpamaan. Perumpamannya dia tuh, saya kalau baca perumpamaan Yesus, sampai kadang-kadang terkesima sendiri gitu. Wow. Pelan-pelan ya bacanya. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Nih Yesus lagi cerita sama orang Farisi. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Bagian harta milik kita itu akses. Saya waktu tinggal di rumah orang tua saya, kalau saya buka kulkas, apapun yang ada di dalam kulkas, itu punya saya. Itu punya adik saya. Itu punya kita semuanya. Jadi saya main minum susu sembarangan aja, habis ya udah habis. Paling-paling ntar papa saya gini, siapa yang ngabisin susu? Aku. Terus dia paling ngomong gini sama mama, lain kali beliin susu lebih banyak, anak-anak lagi suka minum susu. Cuman gitu doang. Tiba-tiba roti habis, siapa yang ngabisin roti? Lain kali beli roti lebih banyak. Zaman dulu ya, yang cuman bakery yang paling ngetop namanya Holland Bakery di Jalan Hayamuruk. Cuman itu doang loh. Yang ketawa seumuran sama saya nih. Yang bingung. Sekarang kan udah banyak Holland Bakery. Wah di mana-mana Holland Bakery. Coba buka GoFood. Wah banyak banget. Dulu cuman satu, Hayamuruk. Jadi kalau papa ngajakin Holland Bakery, wah kita senangnya minta ampun. Tahu gak kita borong apaan? Long John. Tahu gak? Tahu ya? Tahu kan? Roti yang atasnya ada mesesnya. Kemarin sore, saya baru bangun tidur nih, lagi ketiduran sore-sore kan. Bangun sore, tiba-tiba saya bilang gini sama istri saya, kenapa aku pengen banget Long John? Tiba-tiba udah lama gak makan gitu, kangen banget sama Long John gitu. Karena ingat papa saya kan. Saya pesen di GoFood, abis loh di mana-mana. Abis di mana-mana. Sampai hari ini rupanya masih laku. Saya pernah khotbah tuh di PT Asaba yang punyanya, yang memiliki Holland Bakery. Saya cerita kayak begini, abis selesai khotbah dikasih 2 karung. Pak, suka ya Pak, ini nih Pak buat bawa pulang. Banyak amat. Nah, abis makan Holland Bakery,
jalan sedikit ke depan Gandhi Steakhouse. Nah, makan es krim yang begini nih dulu. Oh ya, banyak juga umuran saya di sini ya. Tuh enak banget tuh. Itu bagi kita udah rekreasi tuh. Mall yang cuma satu tau gak apa? Pasar Baru. Nggak ada mall. Waktu itu tahun 80-an akhirnya ada mall Ratu Plaza gitu. Bingung ya kalian ya. Dulu kayak gitu Jakarta. Aduh, TV cuma satu, TVRI doang coba. Sengsara loh dulu tuh. Nah, itu yang terjadi. Jadi apapun yang papa saya punya, saya miliki. Itu namanya akses. Itu yang Yesus sedang ajarkan kepada orang Farisi dan dia ajarin kepada murid-muridnya. Kamu tuh punya akses. Jadi si bungsu bilang apa? Harta milik kita yang menjadi hakku. Dia melepaskan akses kepada kepemilikan. Gak bisa. Orang Kristen, setiap kali orang Kristen merasa memiliki, habis sudah. Karena gini, kalau kita merasa kita memiliki, apa yang terlepas dari tangan, terlepas dari hidup. Supply gak ada soalnya. Akhirnya ampas yang menjadi makanan babi kelihatan menarik bagi si bungsu. Akhirnya dia balik pulang. Kalau akses, apa yang terlepas dari tangan, gak akan pernah terlepas dari hidup. Karena supply jalan terus. Melekat kan? Makanya dia membuat metafor-metafor yang luar biasa. Kamu ranting, aku pokok anggur. Kamu gak usah berusaha ketika kamu percaya kepada aku. Kamu sudah melekat. Gak usah berusaha melekat. Kamu sudah melekat kalau kamu percaya. Jadi waktu saya sakit, saya bilang gini, Tuhan aku kan ranting. Melekat kepada pokok anggur. Pokok anggurnya kan Yesus. Pokok anggurnya gak punya kanker. Berarti apa? Nutrisi kesembuhan mengalir kepada rantingnya, itu saya. Berarti saya percaya Tuhan. Besok kesembuhan mengalir dan menyembuhkan tubuhku. Bahkan menyembuhkan darahku yang sedang hancur Tuhan. Jadi waktu berdoa begitu. Berdoa karena apa? Karena mengerti posisi saya di dalam Tuhan. Gitu loh. Ya, itu sebabnya di Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Yakobus ngomong begini, ini ayat cukup menggelitik soalnya ya. Yakobus 1 ayat 2 mengatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, count it all joy, atau dalam bahasa saya, tersenyum aja gitu ya kata Yakobus ya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan itu sebenarnya artinya trials atau ujian. Jadi Yakobus lagi ngomong gini, kalau kamu lagi berhadapan sama sebuah ujian, kamu tersenyum aja, kamu happy aja. Kenapa? Karena arti daripada kata ujian atau pencobaan yang di ayat ini, artinya adalah perasmos. Kata perasmos artinya pengalaman dengan Tuhan. Kan dahsyat. Jadi Yakobus bilang apa? Kalau kamu sedang berhadapan sama sebuah masalah hidup, itu kesempatan kamu ngalamin Tuhan. Jadi kamu tersenyum aja, ngomong gitu. Itu maksudnya. Nah jadi kalau lihat masalah itu harus dilihat dari kacamata apa? Jangan lihat dari kacamata cobaan, ini ujian. Karena ujian itu mengeluarkan kelemahan saya dan memakai kelemahan itu untuk membuat saya lebih baik. Makanya kalau ujian matematika kita dapat hasilnya, kita langsung tahu, aduh nomor 2 salah, kenapa? Karena saya nggak belajar, saya nggak ngerti formulanya. Saya lemah di nomor 2 tuh, saya nggak ngerti tuh. Habis itu kan kita terekspos kelemahannya, dikasih tahu kelemahannya itu. Besoknya belajar lagi bisa nggak? Bisa. Terjadi ada remedial, ada ujian ulang, bisa. Kalau cobaan yang iblis mau kita alami itu adalah mengeluarkan kelemahan kita. Sama-sama depannya mengeluarkan kelemahan. Dan membuat kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Karena kita nggak mau berubah. Di dalam setiap permasalahan hidup, aslinya kita keluar. Oh ternyata saya orangnya cepat tersinggung ya. Ternyata saya orangnya cepat marah, cepat asumsi ya. Cepat kepahitan ya saya orangnya ya. Nah kalau kita nggak mau berubah ya begitu aja terus. Semua kita punya ujian kehidupan termasuk saya. Dan biasanya orang yang mengatakan kita lulus itu adalah orang terdekat dengan kita yang memvalidasi bahwa kamu udah lulus. Saya dulu punya pergumulan yang paling berat itu sama motor yang ada di kota Jakarta. Kita ada 16 juta motor loh di Jakarta. Kenapa saya suka kesel sama motor-motor? Yang naik motor sini pasti semuanya sopan-sopan ya. Kenapa di Jakarta motor tuh nyebelin banget? Karena gini, belok baru lihat. Cret, baru lihat. Elah. Kaget dong kadang-kadang kita kaget klakson dong, ting gitu. Dia berhenti, dibuka helmnya. Apa lo? Ayo. Emangnya hamba Tuhan Roh Kudus dia ada terus ngawang-ngawang gitu. Manusia juga, setengahnya Manado lagi nih. Makan pedes-pedes, darahnya panas juga. Istri saya punya password yang paling hebat kalau saya udah kesel. Dia pegang kaki saya, dia bilang ini, udah ya sayang, jangan-jangan dia jemaat. Saya kalau dengar kata jemaat, luluh loh hati saya. Itu langsung instan ada rasa kemurahan hati langsung. Belas kasihan. Kayak gitu loh. Iya ya, jangan-jangan dia lagi bete dimarahin bininya ya.
Ya udahlah sayang, udah diem aja gitu. Udah, saya diem langsung. Iya ya jemaat. Besoknya ada motor nyebelin lagi. Istri saya bilang lagi, itu jemaat loh. Setiap kali motor nyebelin itu jemaat. Sampai bilang, ini jemaat gereja mana, kurang ajar semua. Enak aja. Udahlah, maksud aku tuh gini loh sayang. Pokoknya kalau kamu lagi lihat motor nyebelin, kamu harus berpikir itu udah pasti jemaat gitu aja. Biar kamu tenang. Itu pergumulan di awalnya. Karena nyebelin, benar kan? Udah mepet-mepet, kadang-kadang ditabrak, dia main kabur aja. Waduh, banyak banget deh kejadian di Jakarta. 16 juta soalnya. Kendaraan itu ada di sini. Udah kayak semut kan, ngeri banget deh. Tiba-tiba tahun 2018 istri saya bilang gini, kok kamu sekarang udah oke ya? Motor-motor banyak nyebelin, aku yang kesel, kamu diem aja. Lulus. Yang validasi siapa? Orang terdekat. Makanya ya, yang namanya mengerjakan keselamatan itu artinya working out, bukan working for. Bukan working for salvation, bukan. Udah dikasih keselamatan. Sekarang kita working out, kayak kita olahraga, kayak nge-gym gitu loh. Sekolah kehidupan namanya, pembaharuan budi. Karena waktu kita lahir baru, yang lahir baru dari tubuh, jiwa, dan roh, yang lahir baru apanya? Rohnya. Waktu roh saya baru lahir baru di tahun 98, jiwa saya ini kan penuh sampah. Kan jiwa ini kan perlu diubahkan. Rohnya waktu baru lahir, kan baru lahir. Jadi usianya lebih muda daripada jiwanya. Jiwanya udah penuh sampah. Nah berarti apa? Supaya rohnya bertumbuh dan makin kuat dan menguasai jiwa, rohnya harus dikasih makan. Kalau rohnya nggak dikasih makan, jiwanya terus-terusan dikasih makan, penuh dengan sampah, mana bisa hidup dipimpin sama roh? Rohnya lemah soalnya. Terus dikasih makan biar makin kuat, lambat laun rohnya itu lebih kuat dari jiwa, hidupnya dipimpin sama roh. Jadi jangan berpikir saya mau hidup dipimpin sama roh, tapi secara organik saya nggak kasih makan rohnya gitu loh. Makanya hubungan intim sama Tuhan adalah gaya hidup, bukan keharusan. Keharusan itu adalah orang-orang seperti anak kecil. Dan akhirnya yang terjadi apa? Capek, lupa, berontak. Anak kecil kan keharusan. Diharuskan gosok gigi, diharuskan makan, dikasih tahu terus kan lupa dia soalnya. Lupa, capek, berontak. Udah gosok gigi nggak? Lupa. Makan dong, ntar berontak. Udah belajar nggak? Capek belajar dulu. Capek, lupa, berontak. Sekarang yang udah besar-besar masih diteleponin sama mamanya, Pak. Udah gosok gigi nggak sayang? Gitu. Kan enggak. Kenapa? Karena gosok gigi sudah jadi gaya hidup. Harusnya baca firman sama berdoa tuh jadi masuk level yang gaya hidup. Kalau gaya hidup nagih dari dalam. Tadi waktu saya datang semua lagi pada makan kan? Karena apa? Memang jam makan. Jam makan nagih lapar, ya kan? Nggak mungkin Bapak Ibu datang kepada saya bilang gini, Pak bagi makan dong. Saya udah seminggu nggak makan. Loh kenapa puasa ya? Nggak Pak, lupa. Sepanjang minggu saya sibuk banget Pak, lupa makan loh Pak. Baru ingat nih, baru kelaparan nih setelah seminggu. Nggak mungkin. Karena tiap hari gaya hidup nagih dari dalam. Nah kenapa baca firman sama doa gak jadi gaya hidup? Gitu loh. Itu makanya setiap hari sekolah kehidupan gak bisa stop. Nah ini dia, coba lihat ya. Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sedikit orang yang mendapatinya. Maksudnya gini, jalan yang sempit itu justru membawa kita ke dalam perubahan, membawa kita ke dalam kehidupan. Orang-orang banyak yang gak mau masuk jalan yang sempit, gak mau diproses maksudnya. Contohnya gini, kalau kita di Jakarta kita kenal yang namanya jalan tikus, karena kalau kita pakai Google Map tiba-tiba macet, kita diarahin masuk jalan-jalan tikus, jalan-jalan sempit biasanya kan. Di dalam jalan yang sempit kita gak bisa ngebut. Kalau ngebut nabrak ayam, nabrak pedagang, anak kecil, motor, sempit lah jalannya. Udah gitu rame kan pasti Jakarta. Di dalam jalan yang sempit nggak bisa ngebut. Terus apa? Harus hati-hati. Orang yang suka ngebut dan nggak hati-hati di mana? Jalan tol. Makanya kecelakaan paling banyak di jalan tol, bukan di gang sempit. Nah di jalan nih ya, saya kasih tahu nih. Saya ini tiap bulan ke Bandung karena mertua saya tinggal di Bandung, orang Bandung mertua saya. Nah beberapa bulan yang lalu, saya ini orangnya suka mengamati. Saya kalau mengamati orang, saya cepet gitu loh masuk sesuatu gitu. Nggak tahu kenapa ya. Saat tiba-tiba beberapa bulan lalu saya bilang gini sama istri saya, kamu tahu nggak? Kamu perhatiin ya, ada 2 jenis mobil yang paling sering masuk bahu jalan.
Saya nggak mau sebut namanya. Nanti Bapak Ibu kalau penasaran tanya sama Tuhan aja ya. Kalau ada yang merasa memiliki mobil itu pasti nggak seperti begitu ya. Ini orang-orang yang lain. Saya bilang gini Messi, kamu perhatiin ada 2 jenis mobil yang paling sering masuk bahu jalan. Terus dia bilang, ngawur aja kamu, halusinasi. Coba kamu hitungin. Bener loh. Sampai di Bandung nih, sampai masuk ke tol Pastur, dia bilang gini, kamu tahu nggak? Aku ngitungin dari tadi 85% itu 2 jenis mobil itu. Ya, saya kasih tahu ya. Saya ngobrol sama teman-teman polisi. Mereka bilang gini sama saya, Pak, kecelakaan fatal terjadi karena orang yang masuk ke bahu jalan itu kan selalu buru-buru, karena dia tahu dia salah. Makanya orang yang masuk bahu jalan gak ada yang pelan-pelan. Udah dia mau dahulin kendaraan yang lain. Bayangin ya, jalan ke tol ke Bandung tuh ada beberapa ruas yang udah sampai 4 loh ruasnya. Nggak macet, nggak. Cuman karena nggak sabar aja, masuk bahu jalan buru-buru. Nah, orang yang sedang mengalami emergency, misalnya makanan tumpah, misalnya anak kecilnya mau buang air kecil, misalnya terjadi serangan jantung misalnya terjadi ban pecah, itu kan jalur bahu jalan itu adalah untuk tempat emergency, betul nggak? Nah, 90% orang yang masuk ke bahu jalan karena emergency, mereka nggak lihat spion ke belakang. Mereka cuma lihat kiri, kosong, mereka masuk langsung nepi. Mereka tidak sadar di belakangnya ada mobil yang kencang banget masuk bahu jalan. Terjadilah kecelakaan fatal. Mobil yang merasa bahwa bahu jalan tuh aman-aman aja, dia nggak pernah tahu bahwa tiba-tiba akan ada mobil masuk ke bahu jalan karena emergency. Terjadilah kecelakaan fatal berkali-kali. Dan itu teman-teman polisi kalau ngomong saya, aduh Pak susah Pak ngaturnya Pak, orang Indonesia tuh susah diatur emang. Kecuali kalau di dalam jalan tol di dalam kota yang tiba-tiba macet, tiba-tiba polisi ngomong gini, yuk pelan-pelan semuanya masuk bahu jalan supaya tambah 1 ruas lagi, itu nggak apa-apa. Semuanya rame-rame pelan-pelan masuknya, udah aman. Terus diatur sama polisi, ada petugasnya. Ini enggak. Tadi barusan saya lewat jalan tol, mobil itu lewat lagi di kiri. Tuh kan dalam hati gitu, tuh itu dia lagi. Jadi di dalam jalan yang sempit, kita tuh harus hati-hati, harus sabar. Terus saya pernah ya, udah di ujung di dalam jalan yang sempit ini, 200 meter lagi itu jalan raya. Saya langsung begini dong, aduh jalan raya nih, waduh seneng deh jalan raya. Tiba-tiba nggak bisa move, karena apa? Ada motor di situ dan orang sudah dipanggil dari dalam. Di dalam jalan yang sempit, kita suka dibanding-bandingin sama iblis. Disuruh melihat kehidupan orang-orang yang di luar sana yang kelihatannya kok enak-enak aja. Terus kita karena nggak paham kita ngomong gini, Tuhan kenapa sih mereka diberkati saya enggak? Karena kehidupannya lancar-lancar aja. Kita nggak sadar bahwa kita yang sedang dibentuk sama Tuhan di dalam jalan yang sempit. Diajarin sabar, diajarin hati-hati, diajarin untuk tidak banding-bandingkan diri sama orang lain. Justru kita sedang diberkati Tuhan. Karena kita sedang diubahkan sama Tuhan. Kita nggak paham akhirnya. Makanya kata berkat pertama kali yang diucapkan sama Yesus itu ada di Matius 5. Dia bilang apa? Berbahagialah, itu katanya artinya diberkati. Blessed are you, makarios lah engkau ketika engkau sedang dianiaya. Kata berkat disandingkan sama kata aniaya, kata yang gak enak. Maksudnya Yesus begini, kalau kamu sedang berhadapan sama masalah, pastikan yang berubah dirimu. Masalahnya urusan saya. Pastikan kamu berubah, pastikan kamu mengerti posisimu di dalam aku. Kamu tuh anak loh. Kamu ahli waris, kamu melekat kepada aku. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6 coba lihat. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Seringkali karena kita suka salah-salahin orang, kita tidak membersihkan mata rohani kita. Dan ini yang terjadi. Coba lihat ya, Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Di perjanjian lama, hampir semuanya dikatakan roh Tuhan berkuasa atas manusia. Di perjanjian baru, roh Tuhan berkuasa di dalam manusia. Ya. Jadi, ada roh Tuhan di dalam Simson. Berkuasa di dalam Simson pastinya. Nah, waktu ada roh Tuhan, mata rohaninya dibuka sama Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Jadi singa di depannya dia, karena dia sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya, singa itu kelihatannya seperti anak kambing. Karena mata rohaninya diubahkan sama Tuhan. Yang dia lihat kebesaran Tuhan bukan lihat masalahnya. Itu sama seperti 12 pengintai. 12-12-nya lihat raksasa.
Yang 10 balik bilang apa? Lo yang bener aja, raksasa, mati kita kalau ke sana. Udah, jangan aneh-aneh deh, udah. Itu yang 10 tuh ngomong begitu. Yang 2 ngomong hal yang sama, betul mereka raksasa, tapi Tuhan kita lebih besar. Udah maju aja, tenang aja. Yang 2 ngomong gitu, makanya kita nggak pernah dengar nama-nama seperti Safat, Yigal, Palti, Nafbi, pernah dengar? Nggak pernah kan? Itu nama-nama dari 10 pengintai yang ada di Bilangan 13. Nggak pernah menikmati tanah perjanjian karena dihukum sama Tuhan. Tapi ada 2 nama yang sampai hari ini masih kita dokumentasikan, masih kita berikan kepada keturunan kita. Siapa? Yosua dan Kaleb. Pahlawan iman soalnya. Mata rohaninya dibuka sama Tuhan, dibersihin sama Tuhan. Ada seorang bapak sudah tua. Dia dimasukin ke rumah jompo karena keluarganya sudah nggak ada. Bapak ini buta. Ini cerita betul-betul terjadi. Waktu dia di drop di rumah jompo karena dia buta, dia dituntun sama petugasnya pergi ke kamarnya dia. Selagi dituntun sama petugas, si petugasnya ngomong gini sama si Om. Om, kamarnya Om bagus banget Om. Kalau horden dibuka ya Om, itu kelihatan ada danau, bagus banget kamar pemandangannya Om. Udah gitu Om, kamarnya Om tuh dicatnya warnanya pastel, jadi teduh banget Om, kamarnya Om bagus banget Om. Tiba-tiba si Om lagi digandeng ya ngomong gini, oh iya bagus banget gitu. Si petugasnya ngomong gini, Om kita kan belum sampai ke kamarnya, kok Om udah bisa ngomong bagus? Si Omnya ngomong gini, mau sampai atau tidak, kan aku kan buta, gak bisa lihat. Sama aja. Aku bilang bagus berdasarkan penjelasanmu. Harusnya hari ini, dengan iman kita katakan apa? Tuhan terima kasih, hari esokku sangat indah. Hari esokku penuh dengan kesehatan, kesembuhan, pemulihan, provisi. Walaupun aku belum lihat. Kenapa aku mengatakan ini? Berdasarkan janji-janji Tuhan. Makanya ya seorang ibu ya, ada seorang ibu nih. Dia komplain nih sama suaminya tiap hari. Dia bilang gini, tuh lihat tuh tetangga sebelah rumah. Jemuran baju belum bersih, udah dijemur. Gak ngerti cara cuci baju katanya gitu. Besoknya ngomong hal yang sama, lihat tuh tetangga kita. Gak ngerti cara nyuci baju, baju masih kotor udah dijemur. Tiba-tiba di hari yang ketiga si ibu ngomong gini, gini dong, baru hari ini saya lihat tetangga kita baru bisa nyuci baju. Baru hari ini baju yang bersih dijemur gini caranya. Tiba-tiba suaminya ngomong gini, mohon maaf sayang, aku baru sempat hari ini bersihin jendela rumah kita. Jadi rupanya beberapa hari yang kotor bukan jemuran tetangga, jendela rumahnya sendiri. Seringkali jendela mata rohani kita kotor, kita nyalahin orang lain, kita nggak lihat kebesaran Tuhan, kita komplain terus. Makanya hari ini, mengertilah posisi kita di dalam Tuhan dan katakan Tuhan, celikan mata rohaniku. Buka mata rohaniku ya Tuhan, supaya aku lihat kebesaran Tuhan. Karena kondisi aku bisa berubah kapanpun, posisi aku tidak akan pernah bisa berubah. Ya, saya tutup sama kisah ini ya. Saya tadi udah kasih tahu, Bapak Ibu juga pasti udah mendengar lah, saya pernah sakit. Udah viral lah ya kemana-mana. Saya terkena kanker dan saya divonis mati 3 bulan di tahun 2019. Awalnya saya kolaps di kamar mandi karena darah saya udah habis, saya nggak tahu. Ya, kalau kanker darah tuh darah di dalam saling makan. Darah merah, trombosit, darah putih. Itu habis semuanya. Digerogotin. Yang tadinya semuanya tiga-tiganya berteman, mereka saling makan gitu ya. Akhirnya singkat cerita dimasukin rumah sakit, dokter memvonis saya 3 bulan mati. Karena udah akut ya. Nah, sebelum saya masuk rumah sakit, beberapa bulan sebelum saya sakit maksudnya, istri saya nutup polis asuransi saya. Karena dia bilang, ini udah gak relevan, kita buka yang baru ya. Gitu. Ya udah, dia buka yang baru. Selagi baru buka yang baru, asuransi kan ada masa tunggu. Masa tunggu saya itu 90 hari. Waktu saya sakit di hari ke-76. Jadi berarti gak di cover sama asuransi. Betul ya? Nah, saya menikah dengan orang yang logika tinggi. Istri saya ini orang yang sangat gercep. Orangnya pandainya luar biasa. Saya gak pernah ngeliat orang sepandai dia lah pokoknya. Pandai banget. Apapun yang gak bisa, dia bisa belajar, bisa. Tadinya gak ngerti cara baking. Sekarang dia membuat chocolate chip cookies yang menurut saya paling enak sedunia. Dan ini bukan karena saya suaminya loh. Saya suruh teman-teman saya nyobain. Teman-teman saya yang suka baking, saya bilang, kamu cobain deh. Dia bilang, wah gokil nih Bill.
Ini gila nih, ini gak pernah nih kayak begini nih gitu. Itu bisa kayak gitu tuh istri saya. Dia selalu punya prinsip begini, selama Google bisa menjawab, dunia aman, katanya gitu. Saya bisa belajar dari Google, katanya gitu. Jadi selalu begitu dia. Orangnya logika tinggi. Nah dia sudah bekerja tuh udah lama sekali, puluhan tahun, evakuasi medis. Ke Singapura, jadi dia dunia medis dia tahu. Dia bukan dokter ya, tapi dia ngerti lah dunia medis, kenal sama banyak dokter, kenal dunia medis lah. Jadi waktu saya sakit, logikanya berjalan. Dan waktu saya sakit di hari ke-76, dia waktu doa dia gini, Tuhan 14 hari lagi Tuhan, sekarang gak ke-cover sama asuransi. Kita gak punya asuransi Tuhan. Waktu saya didiagnosa di Singapura, di tahun 2019. Saya ngomong sama dokternya, tanya gini, Dok, kalau berobat di sini, saya gak berani nanya biayanya, saya cuma tanya DP-nya berapa. Saya nggak berani nanya biayanya. Saya DP-nya berapa dok? Dia sebut angkanya. Terus dia bilang gini, Pak, dalam hitungan 5 hari, Bapak sudah harus di kemo. Dadanya dibolongin. Masukin selang. Berarti di hari keempat setelah hari ini, Bapak sudah harus masuk rumah sakit. Terserah, mau di Jakarta silahkan, mau di sini silahkan. Kasih tahu saya. Oke dok. Saya harus pulang dok ke Indonesia karena saya bawa anak saya yang kecil. Dia harus pulang dan dia harus dia berhadapan sama ujian SD. Waktu kami pulang, saya bilang gini sama istri saya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Udah pasti keluarga tahu sama sahabat saya udah, that's it. Waktu pulang, dalam perjalanan pulang, saya kalau berdoa panggil Didi, saya bilang, Dad, Didi denger ya tadi DP-nya berapa? Kalau aku ada DP-nya, dalam hitungan 2-3 hari ini aku berangkat Singapura. Kalau enggak aku berobat di Jakarta. Tiba-tiba dalam hitungan 2 hari uang itu ada di BCA saya. Dari beberapa orang yang tidak tahu apa yang dokter katakan. Sama sekali nggak tahu. Karena yang tahu cuma saya, istri saya sama dokter. Sama Tuhan. Dah. Bisa persis jumlahnya. Persis jumlahnya. Saya bilang sama istri saya, wah ini Tuhan udah kasih, kita berangkat. Kembali lagi kan, logika tinggi kan. Itu kan baru DP, sisanya gimana? Terus saya bilang, lah kita kan minta sama Tuhan DP, bukan sisa. Bukan semuanya. Udah deh berangkat, kalau Tuhan udah mulai, Tuhan akan akhiri. Perjalanan iman memang ngeri-ngeri sedap, udah berangkat. Tapi gimana ntar, logikanya keluarlah semuanya. Akhirnya kita berangkat. Karena uangnya pas-pasan, cuma ada DP-nya, ambil kamar yang paling murah, berempat. Masuk di kamar yang berempat, saya tiba-tiba muntah-muntah, karena bau makanan. Sebelah saya makanan India lah, depannya makanan bakmi, bau makanan muntah-muntah. Karena kondisi udah makin hancur, dan saya waktu masuk rumah sakit, udah di kursi roda. Karena darah udah habis. Darah merah itu penghantar oksigen. Kalau darah merahnya habis, gak bisa napas Bapak Ibu. Jalan sebentar udah gini. Gak ada yang hantar oksigen. Waktu masuk ke kamar berempat itu, tiba-tiba saya sama istri saya ngelihat websitenya rumah sakit. Di situ ada kamar sendirian, namanya kamar isolasi. Kamar isolasi itu nggak ada jendelanya, sendirian, harganya sedikit lebih mahal dari kamar berempat. Enak dong, murah sendirian lagi, tapi nggak ada jendelanya memang. Terus saya bilang sama suster, sama dokter, dok minta kamar ini aja. Nggak bisa pak, udah full. Itu diminati sama semua pasien karena murah. Terus sendirian. Oh ya udah. Saya bilang sama istri saya gini, jangan ngeluh ya. Tuhan selalu berikan yang terbaik. Karena kita punya akses. Udah ngucap syukur aja. Tuhan sedang bekerja dan selalu kalau dia bekerja kita nggak bisa lihat. Dalam hitungan 5 jam, suster masuk ke kamar saya. Dia bilang gini, Pak, pihak rumah sakit sama dokter sudah sepakat. Bapak dikasih kamar nomor 3 di ujung. Kamar nomor 3 itu adalah kamar suite room. Suite room. Iya Pak, suite room tuh gini. VIP, VVIP, suite room. Paling atas. Nah saya tuh baru taunya pas udah selesai semua pengobatan ya. Saya baru tahu ternyata kalau raja-raja dari Yordan datang nginepnya di situ, suite room. Saya bilang gini, nggak mau. Gimana bayarnya? Gue nggak mau. Gue minta kamar yang sendiri tanpa kaca tadi, nggak mau. Kasih suite room lagi.
Tahu nggak dia bilang apa? Pak, pihak rumah sakit udah setuju Bapak masuk suite room, bayarnya kamar isolasi itu. Wah, kalau gitu gue mau. Itu mau lah kalau gitu. Iya kan, siapa yang mau? Waktu dia lagi ngasih tahu begitu, istri saya lagi di bawah, lagi beli makanan. Saya telepon, ya diangkat sih. Udah gitu telepon lagi, dia bilang ntar dulu. Saya nggak sabar. Jadi saya beresin barang-barang saya tarik tuh koper ke kamar nomor 3. Kan tadinya masuk pakai kursi roda kan, sekarang bisa kuat jalan loh. Walaupun tertatih-tatih gitu ya, jalannya gini-gini. Suster bingung dong, kursi roda, wheelchair, minggir. Kamar nomor 3 mana, buruan. Kenapa saya buru-buru? Karena supaya nanti rumah sakit ganti pikiran kan repot. Lu lama-lama di situ ntar tiba-tiba nggak jadi Pak, ya lu rugi, masuk buru-buru deh. Waktu saya buka kamar nomor 3, sampai saya foto-fotoin tuh kamar. Waktu saya buka tuh kamar, saya buka kan sebelah kiri langsung kamar mandi dong. Waktu saya buka kamarnya, karpet semuanya. Sampai saya bilang ini, Tuhan, tidur di toilet juga gak apa-apa Tuhan, karpet semua. Rupanya ya, Tuhan sedang siapkan ruangan itu, kan ada ruang tamunya. Tuhan sudah siapkan, Tuhan akan kirim 80 orang, sepertiganya saya gak kenal. Dan anak yang saya pertama tuh lagi sekolah di situ, lagi SMA. Jadi kalau weekend tuh dia datang belajar di sebelah saya, tidur sebelah saya. Tuhan udah siapin semuanya. Istri saya datang ke atas. Kok udah rapi? Kamu udah gantung-gantung semua? Iya. Kita rapiin, kita biar kelihatannya settle. Jadi kalau sampai mereka ganti pikiran, mereka gak tega gitu loh. Saya udah rapihin, sampai pengharum ruangan tuh saya udah nyalain, tau gak? Pokoknya udah settle, pas istri saya masuk, kok rapi banget gitu. Iyalah. Singkat cerita ya, waktu di dalam pengobatan memang mengerikan. Ya, mungkin udah pernah dengar dokternya datang dan dia bilang, Pak, Bapak harus dibolongin dadanya dan cairan yang dimasukin ke dalam tubuh Bapak tuh 3,5 liter selama 1 minggu nonstop. 1 tetes dari cairan itu kalau jatuh ke tangannya suster, Pak, kalau suster lagi beberes, kebakar kulitnya. Jadi Bapak bisa bayangin kalau 1 tetes membakar kulit, 3,5 liter akan menghancurkan organ tubuh Bapak. Dan dalam hitungan 1 minggu setelah Bapak diobati, Bapak akan kolaps karena organ-organnya terbakar semuanya. Bapak akan masuk ICU, Bapak koma, mati Pak. Ngapain diobatin kalau gitu, gimana sih? Kami mengobati Pak, 70% dari pengobatan ini gagal, betul. 30%-nya kalau berhasil akan memperpanjang saja usia Bapak 6 bulan. That's it. Nah, kenapa dia kasih tahu itu? Supaya kalau saya mati, istri saya tidak tuntut rumah sakit. Dia harus kasih tahu semuanya. Jadi waktu dia selesai kasih tahu, dia sodorkan kertas, kami harus tanda tangan. Setuju ya, oke. Namanya yang ngomong tuh namanya Dr. Grace. Saya masih ingat tuh, dokter kasih karunia. Kok dokternya dikirimin dokter kasih karunia itu kan. Singkat cerita lah pokoknya ya. Akhirnya saya ngalamin krisis-krisis yang luar biasa, yang mengerikan terjadi. Mujizat terjadi di bulan Februari, hanya hitungan 1 bulan 10 dokter ngecek saya. Ngeceknya tuh bukan diinfus dari sini diambil darah, bukan, ditusuk di belakang Bapak Ibu, sumsum tulang belakang. Sakitnya minta ampun. Waktu jarumnya besar ya by the way. Waktu dia masuk ke dalam daging itu ada anestesi. Ketika dia nyentuh tulang nggak ada anestesi, menjerit saya. Diambil sampelnya. 10 dokter cek, kankernya hilang, nggak ditemukan. Sampai saya tanya gini, hilang dok? Iya. You are clean katanya. Gak ada sisanya dok, 5%, 10%, enggak ada, hilang katanya. Oke, udah beres. Ada perawatan lanjutan sampai 2,5 bulan. Nah, pas udah 2,5 bulan, udah hari-hari terakhir, udah boleh pulang nih besoknya ya ke Indonesia ya. Istri saya kan harus ke bawah ngecek tagihan. Jadi semalam sebelumnya kita deg-degan dong. Perjamuan sampai 2 kali. Yang biasanya cuma sekali, 2 kali. Tuhan, besok gimana nih Tuhan gitu. DP udah beres, sisanya kan gimana coba sisanya? Besoknya istri saya ke bawah. Saya tungguin kok gak naik-naik gitu ya. Tiba-tiba dia naik akhirnya. Waktu dia naik, dia buka kamar. Waktu dia buka kamar, mukanya begini lagi. Saya kan panik lah. Ada apaan? Berapa tagihannya? Terus dia jalan sambil ngeliatin saya gini. Terus dia duduk sebelah saya. Kenapa sih kamu? Kenapa kayak begitu sih? Terus dia diam gak bisa ngomong. Tiba-tiba dia cuma berbisik. Katanya rumah sakit udah lunas. Hah, udah lunas? Gimana caranya udah lunas?
yang datang mengunjungi kita, semuanya suka nabur-nabur di bawah katanya. Dan katanya pihak rumah sakit bukan sekedar lunas, kelebihan bayar. Jadi kita pulang ke Indonesia bawa uang kelebihan. Sampai-sampai bisa memiliki kesempatan untuk cari teman-teman yang sedang sakit, kita bisa nabur. Ketemu teman yang sakit jantung di Pinang, transfer. Ini dari Tuhan, kita transfer. Sebelum pulang nih, besok udah mau pulang, buka Traveloka dong. Cari tiket paling murah, paling atas apa? Lion Air 600.000. Mau diklik nih, tiba-tiba telepon berdering. Temennya istri saya, Ci, lu kapan pulang? Besok. Udah beli tiket? Ini baru mau beli tiket. Jangan. Kenapa? Gua kan frequent flyernya SQ, Singapore Airlines. Gua kan suka keliling dunia. 2 bulan lagi, mileage gua angus. Sayang kalau gak dipakai, gua kasih buat lu aja. Gua minta nama lu, dua-duanya. Dikasih namanya kan sama dia. Dalam hitungan setengah jam ada email masuk. Kita pulang naik business class. Itu udah titik terakhir loh, udah mau ngeklik. Jadi waktu saya di business class, saya bilang gini, kok lucu ya Tuhan. Dia tahu ya aku baru menderita selama 2,5. Sekarang nih pulang dikasih, dimanjain gitu loh. Sampai hal kecil aja Tuhan kasih gitu loh. Sebagai penutup saya cuma mau bilang gini. Waktu saya pulang, banyaklah orang datang kepada saya ngomong gini, Bill, lo dapat mujizat kesembuhan? Bukan. Mujizat yang gue terima adalah gue, istri gue, dan kedua anak gue diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Kesembuhan, Tuhan tinggal balikin tangan sembuh. Perubahan karakter memerlukan respon kita. Jadi kalau berhadapan sama masalah, pastikan kita berubah. Sisanya itu urusan Tuhan. Jadi yang terjadi sama istri saya, dia udah menjadi orang yang tidak lagi berpikir secara logika. Karena Tuhan bawa ke dalam dimensi iman yang melebihi akal budi dia. Dan sampai hari ini dia katakan, kalau bukan Tuhan itu gak mungkin. Sampai dia bilang gini, kok bisa ya waktu aku lagi berdoa Tuhan ngomong gini, Roh Kudus ngomong gini, aku asuransinya kamu. Kamu gak punya asuransi, aku asuransinya. Kenapa? Karena dia adalah sumber atas segala sumber. Jangan kejar pipanya, kejar sumbernya. Kalau kita kejar sumbernya, kita menjadi orang yang mengerti bahwa kita punya akses kepada Bapa di surga. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat malam hari ini. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang dalam hati kami. Kami percaya Tuhan dan kami mengucap syukur bahwa kami adalah anak ahli waris dan orang-orang yang punya hak penuh atas setiap janji-janji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, seperti Paulus katakan, kami justru bermegah di depan pergumulan hidup kami. Karena itu kesempatan di mana kami berubah, mengalami Tuhan, dan memiliki karakter yang tahan uji. Terima kasih Tuhan, ubahkan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan penuh dengan kesaksian karena kehidupan kami mengalami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Tepuk tangannya kurang meriah kayaknya. Kayaknya bisa lebih lagi meriahnya ya. Saudara, saya percaya hari ini akses buat setiap kita dibukakan Tuhan. Yang bilang amin cuma 3. Yang percaya akses kita dibuka oleh Tuhan. Itu penting. Amin. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah. Setiap
Sebentar. Saudara pernah lihat gambar Yesus mengetuk pintu? Siapa yang pernah lihat? Pernah perhatikan pintu itu gak ada gagangnya, gak ada tarikannya. Why? Yesus ketuk pintu itu. Dan dia kepingin orang yang di dalam mendengar, orang yang di dalam merespon, dan orang di dalam buka kuncinya dan buka pintunya. Saya percaya hari ini Tuhan ada di antara kita. Dia selalu ketuk semua yang dia ingin masuk dan dia ingin buka. Tapi kebenarannya kalau kamu gak pernah bukain, kamu gak meresponi apa yang Tuhan taruh di hatimu, engkau gak akan pernah ketemu dengan akses itu. Dan saya percaya malam ini anugerah Tuhan besar buat hidup kita. Apa yang Pak Billy saksikan dan ceritakan dan sampaikan kebenaran firman Tuhan, itu bukan sekedar logos, tapi semua sudah menjadi nyata. Firman telah menjadi daging. Karenanya yang kita butuh hari-hari ini bukan sekedar informasi, tapi transformasi. Bukan jadi orang Kristen yang baperan, tapi orang Kristen yang bawa perubahan. Baper juga sih namanya, tapi bawa perubahan. Saudara kasih Tuhan, saya berdoa kita semakin hari semakin terketuk yang di dalam dan merasa lapar, karena itu kebutuhan kita. 2 minggu lagi kita akan ada trip Solo, Jogja, Semarang. Kita akan melayani orang-orang gila, ibadah, kasih makan dan doakan mereka. Kita akan doakan dan kasih makan, kasih goodie bag, kasih pakaian buat anak-anak HIV. Kita akan naik ke gunung, kita akan periksa semua orang-orang di kampung situ dengan kepala desa yang udah ada kerjasama dengan kita, dan dia akan bagi kupon untuk orang datang dan mereka bantu pengerahan massa. Ini keren desa. Islam, Kristen semua masuk. Kita bagi sembako. Kita ibadah anak-anak, ada penyuluhan gigi dengan dokter yang bersama dengan kita. Saya mau bilang sama saudara, trip ini buat saya adalah satu trip yang sangat memberkati dan membuat saya bersemangat melihat Tuhan sebelum kita kerjakan. Biaya peserta yang kita tetapkan jauh lebih murah daripada biaya yang sebenarnya. Artinya semua peserta disubsidi. Belum lagi biaya untuk yang lain-lain. Kita pilih bus yang terbaik. Karena saya rasa 5 hari kalau busnya gak baik bahaya ya Pak Billy. Tadi kan cerita di pinggir jalan juga. Dari kasih Tuhan, saya melihat Tuhan sebelum dia kerja. Artinya ada banyak pesan yang kita mesti doakan supaya apa yang dia mau kita lakukan. Saya beritahu saudara, semua dana yang dibutuhkan more than enough, lebih dari cukup. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sarana, pakaian, semua yang dibutuhkan sudah terlengkapi semuanya. Saya percaya ini satu trip yang lebih menyenangkan. Karena ini bukan bicara soal kita. Ini bicara soal dia yang memulai dan dia yang menyelesaikan, dan bahkan dia yang akan mengakhiri semuanya. Sebentar kita juga akan memberikan persembahan. Biasanya e-war kita gak ada persembahan. Tapi kali ini saya ingin persembahan ini semua kita mau masukkan lagi ke dana trip kita. Supaya kita bisa lebih baik lagi. Mungkin kalau lebih sembako kita akan tambah. Ya, kalau Tuhan katakan jangan 200, 300, tambah 500. Never mind. Ya, kalau Pak Billy aja bisa di top up dari yang bau capcay, bau siomay naik ke ruang yang dahsyat, apalagi kita layani orang-orang yang di bawah. Amin. Dan e-war kita bulan depan tanggal 16-20, karena minggu pertama ada pertemuan dan minggu kedua kita ada di luar kota, dan minggu ketiga kita akan sama-sama menyembah. Saya menantikan juga nih event ini. Karena wah, ini pemusik-pemusiknya dan WL-nya semua orang-orang ajaib.
Ini harta karun yang Tuhan punya yang sudah lama gak digali. Mereka udah latihan 2 kali di tempat ini dan saya lihat, wah ini orang-orang hebat. Tinggal tukang gosoknya aja yang mantap, maka cuttingan, potongan berliannya akan jadi luar biasa. Ya, kita nggak panggil orang luar, semua yang ada di sini melayani Tuhan. Karena saya percaya waktunya orang percaya kaum awam akan dipakai Tuhan lebih dahsyat. Kalau Anda orang percaya nggak mau dipakai Tuhan, keledai bisa dipakai, batu bisa dipakai. Tapi saya percaya kita semua punya akses, kita menyambut apa yang Tuhan mau kerjakan. Karena mari angkat tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita berdoa buat persembahan kita, dan kita akan juga tutup dan kita akan terima berkat pada malam hari ini. Nyanyikan pujian ini dengan lembut. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang. Tenggelam di dalam kemuliaan-Mu, Kau semakin bertambah. Memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang. Tenggelam di dalam kemuliaan-Mu, Kau semakin bertambah. Memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Mari angkat tangan kita. Kami bawa persembahan kami malam ini Tuhan, untuk trip kami. Kami tahu sudah lebih daripada cukup, tapi biar ini jadi pintu buat setiap kesempatan yang Tuhan beri. Pintu berkat. Karena kami tahu ketika kami memberi, kami menabur, kami sudah membukakan pintu. Karena setiap orang yang kami tolong, setiap orang yang kami bantu, itu adalah pintu kesempatan buat kami, untuk kami diberkati. Sebab Alkitab berkata, selama masih ada musim menabur, dan tetap ada orang-orang yang akan menuai. Kami percaya apa yang kami tabur akan kami tuai Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan malam ini. Kami ingin memberi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk trip kami, mission trip ke Solo. Kami juga mengucap syukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan sungguh Tuhan, Engkau hidup Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau nyata. Kami bersama-sama mengangkat tangan memberkati akan hamba-Mu Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan tetap menyertai, dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, dan bahkan pengurapan yang ajaib yang luar biasa turun buat pelayanan, buat apapun yang dikerjakan. Dan kami percaya anugerah Tuhan berlimpah buat setiap hamba-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang. Teman-teman kami dari Tangerang yang jauh, Tuhan sertai hingga mereka tiba dengan tidak kekurangan apapun. Dan kami juga yang ada di tempat ini yang akan pulang, Tuhan sertai. Keluarga kami diberkati, semua hidup kami diberkati. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang baik dan sungguh baik, teramat baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahan kami. Hanya ini Tuhan ucapan syukur kami. Terima kasih dan berkata Tuhan baik. Bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Terimalah segala berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera. Shalom Tuhan. Turun buat hidupmu. Yang terbaik kami terima. Kasihnya dari Allah Bapa, cintanya yang besar dari Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan, penyertaan Roh Kudus yang manis ada bersama kita malam ini sampai Maranatha. Dia datang kembali yang kedua. Semua yang percaya hari ini